Oke, selamat pagi. Kita mulai ya. Semoga sehat semua. Semoga semangat semua. Kita lanjut ke bab berikutnya ya. Kita hari ini belajar thread. Jadi, topik baru. Ada yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin-kemarin itu kalian tanyain. Oke, kita mulai ini berarti chapter yang ini. Oke ya. Nah, masih ingat nggak bedanya program, proses, sama thread? Program itu adalah pasif. Dia adalah masih disimpan di secondary memory lah ya. Kalau udah jadi proses, dia udah di main memory. Nah, proses itu bisa dicop lagi jadi threads. Nah, kemarin kalian tanyakan gimana sih caranya mengoptimalkan, bagaimana mencari, mengatur schedule-nya, gimana PCB-nya, ini itu kan macam-macam. Nah, threads ini itu nanti ada hubungannya sama concurrency. Jadi hubungannya dengan banyak thread itu berjalan bersamaan. Gitu. Outline-nya ini ya. Eh, ada yang kemarin nanya multi-core, ada yang multi-threading. Nanti kita lihat library-nya thread itu apa aja. Kalau ada yang disebut implicit threading dan isu-isunya gitu dan hubungannya sama OS gitu ya. Nah, oke, ini saya akan apa namanya biasa ya go through the apa PPT-nya tapi detail-detailnya kalian baca sendiri. Saya rangkum ini gitu ya. Nah, thread itu adalah bagian dari proses. Jadi, kalau kita punya application, itu tuh bisa dijalankan dengan thread yang berbeda gitu. Jadi, eh, bisa yang satu update display, ada yang ngambil data, ada yang spell checking, ada yang sending data ke network, ada yang input output input output dan lain sebagainya gitu ya. Nah, eh ingat nggak yang saya pernah bilang? Nah, yang kalian mesti ingat adalah ini. Jadi kenapa ada proses dan kenapa ada thread? Proses itu heavy, sementara thread itu lebih mudah, lebih lightweight. Jadi apa ya? Eh, kalau proses tuh kayak makanan gede, berat gitu jalan. Kalau thread tuh lebih lebih ke bytes gitu, lebih gigitan kecil-kecil gitu. Jadi dia lebih mudah di create dan di manage gitu. Nah, eh, sehingga lebih efisien. Oke. Nah, biasanya kernel tuh multi threading. Jadi kalau kalian lihat multi multi programming, multi processing, multi threading. Nah, multi threading tuh kayak gini. Oke. Kita sekarang lihat detail-detailnya, mulai masuk ke detailnya. Sekarang kita lihat ini. Nah, single dan multi threading proses tuh kayak gini. Dimana kalau single thread ya udah semua ini resource yang ada ini digunakan untuk apa namanya satu thread aja gitu. Tapi kalau ada multi threading, ini kan sendiri ya. Ini tuh dibagi-bagi gitu. Jadi mereka jalan bersamaan multi threading. Walaupun sebenarnya nggak persis paralel banget gitu ya, menggantian, tapi berjalan bersamaan simultan gitu. Simultaneously. Dah, ini kebayangnya gitu ya. Oke. Next. Nih, misalnya gini. Ada klien nih, dia request ke server lewat browser. Nah, dia akan selalu cek ada request nggak gitu ya. Nah, kalau setiap kali ada request, dia akan buka thread baru gitu untuk eh, apa ya, melayani atau menjawab yang di request sama klien. Nah, itu tuh multi threading gitu. Jadi kayak banyak proses yang berjalan bersamaan. Nah, kenapa kenapa ada multi kenapa ada thread? Karena dia lebih kecil, jadi lebih responsif gitu. Terus sharing resource lebih mudah karena dia lebih kecil, lebih murah juga. Maksudnya lebih murah tuh eh, nge-setupnya mudah, nge-dismissnya juga mudah gitu ya. Taruh dulu ya. Terus dia lebih scalable gitu. Jadi dia lebih mudah eh, di di manage kalau lebih kompleks lagi sistemnya, misalnya arsitektur or terus lebih lebih besar gitu ya segala skalanya. Jadi keuntungannya tuh itu. Nah, nanti terkait responsiveness tuh
kalian mesti lihat ada yang namanya response time. Nah, response time tuh di OS tuh penting gitu. Jadi gimana caranya kita memanage ya supaya semua proses yang berjalan itu tidak membuat response time kita lambat gitu. Karena kalau misalnya si prosesor terlalu em, lama menghabiskan waktu untuk apa ya? Jadi gini, misalnya kalian makan biskuit sama makan nasi Padang kan beda ya. Nah, kalau misalnya pada saat kalian lagi makan nasi Padang, terus tiba-tiba dipanggil dosen misalnya, panggil dosen. Itu kan kalian responnya pasti lebih lama. Pak, bentar Pak, saya lagi makan dulu gitu kan. Belum selesai gitu. Kalau makan biskuit kan lebih responsif karena dia budget chunks-nya lebih kecil gitu. Kira-kira gitu ya. Cuman memang harus diatur juga gimana switching in between threads gitu ya. Ngebagi resource-nya. Nah, sekarang kita lihat multi-core programming. Multi-core atau multiprosesor itu tuh sebenarnya yang jadi eh, yang jadi stres itu adalah programmernya gitu. Karena si programmer itu harus membagi-bagi tas-tasnya gitu. Jadi kan ya kayak kalian misalnya punya 3 sekretaris kan nggak bisa misalnya, nih saya kasih tugas saya mau tahu beres gitu ya. Pasti kan harus dibagi-bagi mana yang mana, terus seimbang, ngebagi datanya gimana. Kayak misalnya, oke si ini saya kasih data eh, untuk ngapain, ini data untuk ngapain, terus saling tergantung nggak antar mereka gitu. Terus testingnya gimana gitu. Jadi jadi multi itu ya requires extra manajemen gitu. Pada saat kita multi multi ya, pada saat multiple ada lebih banyak, itu manajemennya akan lebih rumit. Nah, kalau kita ngomongin parallel computing, itu adalah sistem yang memang dia bisa menjalankan simultan. Yang tadi saya bilang multi-thread dan simultan itu sebenarnya nggak simultan kayak misalnya di kasir, ada 3 kasir itu simultan jalan bareng kan. Kalau yang saya maksud tadi, misalnya core cuma satu, tapi thread-nya ada banyak, itu tuh simultannya tuh artinya mereka ada di dalam memori, tapi dikerjainnya gantian, kebayang nggak? Jadi kayak misalnya apotik lah. Kalian ke apotik tuh, ada 3 pasien tuh datang, itu simultan bareng kan. Tapi nggak bareng dilayani sama satu orang per one on one kan. Tapi misalnya Bapak pesan apa? Oh iya silakan Pak. Terus, tapi itu simultan. Nah itu multi threading itu lebih kayak gitu. Kalau tidak multi core. Tapi kalau multi core, bareng bener banget gitu. Jadi setiap klien itu ada satu pelayan yang melayani dia. Tapi itu koordinasinya lebih susah gitu. Jadi sistem desain OS dan arsitektur tuh harus mikirin ini tuh karakteristiknya gimana, bebannya seperti apa, eh, operasi-operasi yang sering dilakukan kayak gimana. Kalau kalau nggak kayak gitu, dia tidak akan optimal gitu. Nah, parallelism tahu ya itu ya paralel. Concurrency itu adalah artinya apakah bisa sistem itu mm, memungkinkan lebih dari satu task itu berprogres. Jadi kayak misalnya kayak apotek itu misalnya jangan-jangan cuma satu pasien sampai selesai obat baru dia didismiss baru pasien lain gitu. Kalau 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 bisa beberapa, yang satu lagi dibikinin, yang satu lagi bayar ya itu concurrency namanya. Jadi single processor core itu schedulingnya yang akan menyebabkan dia bisa concurrent. Nah, kemarin tuh ada yang nanya, Bu, scheduling tuh gimana? Caranya milih yang prioritas gimana? Kalau prioritasnya sama semua gimana gitu ya? Nah, itu tuh nanti ada ininya, ada tekniknya gitu. Uh, jadi ingat ya, kalau kita multi core itu berarti ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Tapi kalau dia single, berarti yang membuat kita memungkinkan untuk memproses banyak hal itu adalah schedulernya. Sama halnya kayak misalnya kita tuh bisa menghandle banyak hal tuh harus ada kayak misalnya siapa direktur gitu ya, dia bisa handle banyak atau lawyer lah bisa handle banyak kasus, dia punya sekretaris gitu yang ngebikinin jadwal, yang ngingetin, yang nyiapin dokumen dan lain sebagainya gitu. Oke oke gitu ya. Dah. Sekarang kita lihat lagi. Sekarang bedanya apa? Concurrency sama parallelism. Concurrency itu tuh kayak gini yang saya bilang. Concurrency
itu berprogres tapi gantian. Kalau paralel ya udah mereka different path gitu. Cuman kan kalau single core eh ya udah gantian ya T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3, T4 gantian aja gitu ya. Kalau 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 para kalau core-nya dua ya udah mereka jalan sendiri-sendiri gitu kayak core satu ngerjain T1, T3, T1. Tapi di dalam dia juga bisa terjadi konkurensi gitu. Tapi kalian kebayangkan konsep paralelnya. Nah, keparalelan ini gitu ya, itu tuh nanti tergantung sistemnya juga mengoptimalkannya gimana gitu. Karena kalau misalnya kita punya dua core tapi nggak balance gitu ya, berat bebannya tuh nggak dibagi rata. Misalnya lebih berat di sini gitu, eh, lebih berat di sini, terus ini yang ini bengong gitu ya, itu juga nggak boleh. Jadi harus ada load balancing juga. Jadi pertimbangannya banyak gitu ya untuk manajemen ini. Dan tekniknya tuh pun macam-macam secara teknikal itu gimana. Tapi ingat ya, OS itu programming gitu. Jadi sebenarnya how they handle events, how they handle other codes gitu, other programs gitu, kayak gitu aja. Cuman ini logiknya kayak gini ya, ya prinsip-prinsipnya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita programming multicore, kamu mesti lihat ada dua jenis paralelism, data sama task. Kalau datanya paralel, berarti semua core akan mendapatkan data yang sama, sama operasi yang sama. Jadi kayak misalnya, saya punya 3 sekretaris, tiga-tiganya tuh dikasih data yang sama, eh, subset ya, subset data yang sama, hmm, terus dikasih misalnya semuanya tolong itu apa ya? Bisa jadi misalnya gini, kalau mungkin untuk sekretaris saya bilang, tolong buatkan undangan rapat gitu ya untuk Sepelyu misalnya. Yang satu urusannya ngundang bagian mana, yang satu bagian mana, yang satu bagian mana. Itu datanya sama, operationnya sama gitu ya. Atau tasknya nih yang paralel. Jadi thread-nya itu dibagi antar core, setiapnya beda tugas gitu. Itu udah pernah kita singgung gitu ya. Nah, kalau kita lihat data paralelisme itu kayak gini. Jadi dia punya data masing-masing. Kayak misalnya oke, kayak tadi sekretaris dia punya meja sendiri, punya data, punya akses ke data yang sama, punya komputer sendiri. Nah, itu data paralelism. Atau datanya nggak nggak masing-masing, tapi apa namanya tasknya yang dibagi-bagi. Nah, kalau kalau yang data paralelism tuh tugasnya sama, tapi mungkin chunk datanya berbeda. Tapi kalau task paralelism itu tugas yang dibagi-bagi gitu. Datanya sama tapi tugasnya dibagi-bagi. Jadi sih sebenarnya gini, kalau saya analogiin biar nggak bingung ya, kalau yang tadi gitu ya misalnya, oke deh, ini misalnya apa ya, saya bagi data paralelism, kalian semuanya bikin undangan gitu ya, tapi ini dibagi ya, datanya, chunk datanya berbeda gitu. Jadi misalnya, oke, yang ini bikin undangan buat departemen A, ini departemen B, ini departemen C, gitu ya, dibagi datanya. Jadi di partisi datanya dipisah. Jadi mereka kerjanya sama, tapi datanya beda, gitu ya. Datanya paralel, diaksesnya karena beda-beda. Nah, kalau ini datanya sama nih, tapi tugasnya beda-beda gitu. Jadi bisa jadi dia tugasnya bikin undangan nih. Yang satu mungkin bikin draftnya, yang satu bikin ngeprint amplopnya, yang satu ngirim, yang satu apa minta tanda tangan misalnya gitu. Kebayang? Ya, jadi clear ya, data paralelism sama task paralelism beda. Oke, oke. Dah. Em, oh, kok saya gak bisa screenshot? Hey, what's wrong? Oh, oke. Sip, beres. Nah, sekarang kita lihat ini lah sedikit. Nah, ini yang saya pengen jelasin ke kalian ya. Amdahl's Law, tahu nggak Amdahl's Law? Jadi gini, biasanya orang bilang kan, ya selalu gitu. Ya udah, resource-nya ditambah aja. Kalau kerjanya tambah banyak, resource ditambah. Nggak selalu itu akan optimal. Selalu biasanya orang bilang, tambahin aja prosesornya. Jadi biasanya kalau misalnya eh,
prosesnya nggak cocok, nggak akan optimal. Nah, sekarang saya detailin ya. Saya pernah bilang kan, kalau misalnya kalian tambahin sekretaris tambah banyak gitu ya, belum tentu kerjaannya lebih cepat selesai. Karena koordinasi antar sekretaris, manajemennya, pembagian tugas, balancingnya lebih susah gitu. Kayak chefnya lebih banyak, apakah jadi lebih cepat masaknya? Kayak kita punya bisnis, lebih banyak tokonya, lebih untung nggak gitu. Nah, Amdahl's Law ini tuh ngasih tahu ke kita bahwa performance gains itu dari menambahkan multiprosesor itu kalau dia punya serial dan paralel komponen. Kebayang nggak? Jadi sebenarnya gini, eh, kalau misalnya kalian mau ada aplikasi ya yang mau dibuat paralel atau ada proses yang mau dibuat paralel, itu lihat dulu prosesnya kayak gimana gitu. Dia prosesnya harus dijalankan serial atau paralel. Kalau nggak ada bagian paralelnya, semuanya serial gitu. Dikasih multicore juga nggak berguna gitu. Kebayang nggak sih? Jadi kalau kayak kalian ngerjain suatu kerjaan, kalau kerjaan itu nggak bisa dipecah, apa yang mau dibuat paralel gitu. Kebayang? Nah, sekarang lihat. S itu adalah bagian yang nggak serial ya. N itu adalah jumlah core-nya, jumlah prosesornya. Atau misalnya S itu pekerjaan yang serial, N itu pegawainya lah gitu ya. Nah, speed up itu lebih kecil dari satu dibagi serial portion ditambah satu dikurang serial itu berarti apa? Sisanya ya, yang paralelnya. Berarti ini tuh kan sisa yang ini yang berarti yang paralel kan? Benar nggak? Bagian yang paralel kan? Bagian yang paralel untuk dibagi-bagi dengan n core, kok ya nggak? Jadi speed up-nya itu adalah satu, jadi satu banding gitu ya. Ini kalau kalian mau lihat rumusnya biar nggak pusing, itu perbandingan gitu. Ini tuh perbandingan speed up itu adalah perbandingan antara seberapa cepat satu banding eh, satu per eh, jumlah yang serial ditambah apa yang paralel dibagi-bagi ke dengan banyaknya core gitu. Kebayang nggak sih rumusnya gitu? Nah, kalau kita lihat gini aja ya misalnya. Sekarang pertanyaannya gini. Ini speed up ini bakalan gede kalau gimana? Gimana kita membuat speed up ini naik? Pembagi ini harus besar atau kecil? Kalau misalnya saya bilang 1/9 gitu, itu berarti berapa? Ini lebih 1/9 ya, sama misalnya 1/2, gedean mana? 1/9 itu kan lebih kecil daripada 1/2 kan? Berarti artinya apa? Kalau kita mau speed up-nya lebih tinggi, artinya apa? Bagian serialnya harus lebih sedikit gitu. Jadi kalau komposisi paralelnya lebih sedikit daripada serial, kalau kita kasih multicore, speednya nggak akan nambah signifikan gitu, kebayang. Tapi kalau banyak paralelnya, kita kasih multicore, wah itu bagus gitu. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya prosesnya 75 paralel dan 25 serial, itu berarti kalau kita dari satu core ke dua core, itu speed up-nya 1,6 gitu. Nah, N-nya ini tuh bisa tahi nggak gitu ya. Nah, speed up-nya itu selalu 1/S, mendekati S, karena kan ini makin kecil ya. Kalau 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 N-nya tahi nggak gitu kan makin kecil kan, berarti 1/S lah ya gitu ya, 1/S. Mendekati 1/S gitu. Jadi artinya kalau kita mau dia speed up-nya lebih besar, S-nya harus sekecil mungkin gitu. Oke. Okay? Serial portion of an application has disproportionate effect on performance gain by adding additional cores. Tapi gimana nih law ini kalau kita apply ke sistem multicore yang kontemporer ya, kita tahu lah ya gitu ya. Tapi kalian kebayangkan ini kira-kira gitu ya. Jadi key-nya tuh itu ya, bahwa kalau nggak ada proses paralel nggak usah multicore gitu. Karena nggak ada yang mau diparalelin juga, itu malah malah jadi overhead. Nah, sekarang kita lihat. Kita punya thread ya, thread user sama thread kernel dalam berdampingan. Nah,
kita tuh bisa sebenarnya melakukan multi-threadingnya tuh banyak ke satu ke satu, atau many, banyak ke banyak. Maksudnya, sekarang kita lihat. Many to one itu artinya thread dari banyak user itu dijadikan satu, eh, apa ya, dipetakan ke satu thread kernel. Jadi eh, prosesnya nanti kita detailin. Kira-kira gitu ya, kebayangnya many to one. Jadi many single user level thread di map ke single kernel thread. Jadi one thread blocking cause all to block. Jadi kalau misalnya kita block, semua user ke block gitu. Nah, ini tuh nggak bisa jalan di parallel multi-core system karena only one may be in kernel at a time. Jadi susah nih kalau buat multi gitu. Cuma sedikit yang pakai model many to one kayak gini gitu. Oke, udah. Em, Sekarang kita one to one. Kalau one to one berarti kayak gini yang tadi saya bilang. Ini kan kalau kayak gini many to one itu banyak pelanggan dilayani satu satu proses gitu ya. Satu satu service gitu ya. Nah, kalau one to one berarti satu user satu service. Nah, each user level thread maps to kernel thread. Jadi di kernel itu ada pasangan atau ada service yang menangani setiap user. Jadi concurrency-nya lebih banyak daripada many to one yang tadi. Gitu. Tapi Bu ada batasan enggak? Misalnya kita mau buka konteks switching, mau berapa thread atau berapa proses, yang ada batasannya gitu. Jadi kalau overhead gitu ya, kalau misalnya udah kebanyakan, udah nggak bisa gitu ya, resource sharing-nya udah susah, udah sempit gitu ya, udah terlalu ribet gitu manajemennya, ya itu udah sampai limit berarti. Nah, Windows sama Linux tuh pakai one to one. Ada juga yang many to many. Jadi many user itu bisa di map ke many kernel gitu. Eh, jadi kernel thread-nya itu bisa disesuaikan aja jumlahnya. Nah, ini tuh manajemennya beda lagi. Tapi nggak common juga nih many to many. Tapi intinya gitulah ya. Nah, eh kalau kita lihat ya, kita bisa punya selalu gini ya, modelnya tuh kayak gitu. Kita bisa bound setiap user tuh ke kernel gitu. Dan kernelnya punya library. Nah, thread library itu, ingat, ada library yang akan membantu programmer untuk membuat dan memanage thread. Jadi kita bisa implement itu di user space atau bisa di kernel level. Nah, ini tuh programmernya juga gitu. Jadi programmernya akan mikirin, uh, oh gue, jadi memang kan, kalian tahu kan bahasa pemrograman kan jadi kayak gini deh. Python itu bagus kan, cepet kan. Tapi dia nggak support kalau Java multi-threading kayaknya bisa. Yang bisa parallel processing tuh Go. Jadi yang mesti kita pikirin tuh macam-macam. Bahasa pemrogramannya, hardware-nya, operating systemnya gitu. Nah, kalau tiga-tiganya well 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 design, well built, itu jadi bagus banget gitu. Jadi optimal. Ya nanti kita lihat ya, ini masih abstrak lah ya. Nah, kita masuk ke path thread ya sekarang. Path thread itu adalah bagian user level atau kernel level. Ini specification ya, bukan implementation. Sekarang kita lihat dulu path thread itu apa. Nah, ini implementation di programming. Sebentar. Saya mau balik dulu ke ini sebentar, ke chapter 3 sebentar ya. Saya ingat saya lagi ngajarin, tapi nanti kita balik lagi lah ya. Saya ingat saya lagi ngajarin ini nih, POSIX sama ini sebenarnya. Nah, ini nih sebenarnya. Nah, ntar dulu ya. Saya tuh bingung antara ngajarin ini dulu atau ke thread dulu ya. Oke, tunggu dulu. Karena gini, eh
Si thread ini itu ya implementasi dari kasus yang di bab 3. Saya balik dulu ke bab 3 ya kalau gitu ya. Ingat gak yang produser consumer? Di mana saya bilang kan produser sama consumer itu adalah saat ada yang produce, ada yang consume. Dan ada batasannya kayak masak gitu ya. Ada yang makan atau enggak gitu. Nah, si IPC ini itu kan nanti kan kita ngomongin synchronization segala macam di bab yang berikutnya. Nah, eh, saya harus ngejelasin ini dulu. Soalnya ini coding juga kan. Oke, kita lihat ya. Kalau sih kita punya bounded buffer, share memory gitu ya. Jadi kayak tadi ya, ada apapun lah proses gitu ya. Proses itu yang satu misalnya nulis, yang satu baca. Atau yang satu produser, yang satu consumer. Ya gitulah pokoknya. Nah, kalau kita bikin codingnya berbatas, itu kita bilang buffernya itu cuma 10. Jadi kayak kita bilang, lu masak cuma boleh 10 porsi ya. Nanti tunggu tunggu dimakan, setelah itu baru lu bikin lagi. Soalnya kalau enggak mejanya nggak cukup, piringnya juga nggak ada gitu. Nah, jadi kita harus bilang bahwa nih si item itu punya structure sendiri di mana ukurannya tuh 10. Nanti dicek yang udah diproses atau yang udah dimakan, itu eh, berapa gitu ya. Nah, kalau sekarang kita lihat ya, ini kan share data ya, eh, bounded buffer, share memory. Jadi artinya apa? Jadi gini, share memory, ini kan produser nih, ini produser, ini consumer. Mereka share memory nih, gitu. Artinya apa? Dia akan, ini piring atau piring lah ya, ini piring 0 sampai piring 9 gitu. Atau meja lah, seat lah ya. Nah, dia akan masak, masak, masak sampai 10 gitu ya. Dan nanti dicek kalau misalnya udah dikonsum sama si konsumer, berarti ya udah, ini udah dikonsum. Kalau udah kosong lagi baru dia boleh masak lagi gitu. Kebayang gitu ya. Oke, nanti kita get back ke thread ya. Ini dulu. Soalnya saya mau jelasin ini dulu. Nah, producer proses itu share memori yang tadi, itu dia akan bilang, gue masak lagi kapan gitu ya. Bahwa uh, item itu akan dibuat ada next-nya gitu. Kenapa ada next? Karena dia nunggu dulu buffernya sampai cukup. Jadi logiknya gini. Jadi sebenarnya operating system itu isinya ya coding gitu. Nah, coding itu harus kalian implement sesuai dengan logic manajemen dan sharing dan synchronization dan semua jargon-jargonnya OS gitu. Nah, selama masih ada buffernya, gitu ya, while true gitu ya. While true tuh selama masih berjalan lah prosesnya, maksudnya misalnya proses ini masih berjalan. Selama prosesnya masih berjalan, selama buffernya masih ada gitu, dia akan masak gitu. Sampai buffernya penuh. Terus kalau misalnya dia out, ya udah dia nggak ngapa-ngapain, dia nunggu aja gitu. Jadi dia akan nunggu gitu. Nah, di sini tuh di bagian itu dia bagian nunggu sampai buffernya tersedia lagi. Jadi selama masih ada proses ya dia oke, gue masak lagi, terus dia masak misalnya gue masak 1 ya, gue masak 2, masak 3, masak 4. Berarti kan buffer size-nya berkurang dari 9 jadi tinggal 8, jadi tinggal 7 gitu. Kebayang? Nah, pada saat belum dikonsum ya dia nggak boleh masak lagi gitu karena uh, buffernya nggak cukup. Nah, berarti codingnya kayak gini, kebayang ya? Oke. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu. Nanti kita jahit ya. Tapi ngerti dulu ya, ngerti dulu. Dah. Sekarang consumer. Consumer gimana? Nah, consumer itu yang dipikirin dia kapan boleh makan gitu. Berarti beda loopingnya kan. Loopingnya selama true gitu ya, selama proses ini masih berjalan. Kalau misalnya in sama dengan out, maksudnya nggak ada, kalau nggak ada yang bisa dimakan, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, dia baru bisa makan kalau ada isi di dalam buffer, dan nanti dia akan catat gitu. Jadi dua-duanya mencatat gitu. Jadi kalau si produser consume, dia akan bilang, kan mereka share memory kan. Berarti dua-duanya harus lapor. Yang masak bilang, gue udah masak. Yang makan bilang, udah gue makan gitu. Jadi mereka harus punya counter yang mencatat keadaan meja gitu. Jadi misalnya gini ya, sering meja nih, satu meja.
Si produser tuh masak gitu. Satu, piring satu, piring dua, piring tiga gitu. Nah, konsumer bertugas, kalau dia udah makan satu piring, bilang, piring udah gue makan ya, berkurang satu. Jadi buffernya itu kelihatan gitu. Jadi kenapa? Karena itu jadi warning buat si produser. Kalau produser lihat, buffernya udah kosong, gue mesti masak gitu. Terus dia update lagi, dia masak. Gue udah masak nih. Jadi si buffernya nanti ketahuan, konsumer tahu, buffer udah penuh, gue boleh makan dong gitu. Kebayang? Ya, jadi both sides harus mencatat. Jadi gini, kalian tuh harus ingat, pada saat kita share memori atau share resource, both parties or every parties atau every process have to inform each other about the state of the variables atau the state of the ya variables lah yang ada di yang mereka pakai gitu. Jadi di sini, sorry, di produser dia bilang bahwa in plus satu ya, gue nambahin. Kalau di customer out plus satu ya. Jadi mereka tahu yang in berapa, yang out berapa, kebayang nggak? Sehingga size buffernya ketahuan gitu. Oke, udah. Nah, eh, jadi counter itu penting. Jadi ada counternya produser, ada counternya consumer. Jadi dia harus keep track ya on both sides. Nah, sekarang kita lihat. Ini selalu gitu ya. Nah, ini tadi nggak ada counter ya. Oke. Hmm, Ntar dulu. Itu satu solusi ya. Solusi lain adalah suppose we want to provide a solution to the customer producer that fills all the buffers. Oke. Ini juga sama sih, tapi bedanya apa sama yang tadi? Oke, ntar ada risk condition yang kalian bisa lihat. Consume the next out plus satu counter. Oh, oke. Hmm, saya lupa, saya miss something. Kalian tahu bedanya ini sama yang tadi nggak? Yang sama yang ada counter. Nah, kalau di sini lihat deh, di sini kan ada in sama eh, out kan? Ya, in ini dicatat sama siapa? Produser kan? Di sini ini yang update siapa? Produser. Ini yang update siapa? Consumer. Consumer sama produser akan mencatat eh gue udah masak berapa sama yang satu gue udah makan berapa. Alright. Tapi nggak ada yang mencatat ini sebenarnya, nggak ada yang update counter buat buffer size gitu. Nah, yang di bawah itu dia kalau yang ini itu tuh nggak ada counternya. Jadi tapi dia ngitung. Tapi dia ngitung. Jadi kayak misalnya, oke, gue udah masak ya, in plus satu. Oke, gue udah makan ya, out plus satu gitu kan. Tapi kalau kita kasih counter, itu dia akan inform ke semuanya bahwa oke, kalau produsernya nambahin ke barang, counternya nambah. Kalau konsumernya nambahin ke yang dia makan, counternya berkurang. Jadi artinya apa? Si counter ini itu akan nunjukin buffer gitu. Jadi si counter ini kan sebenarnya gini ya, produser sama consumer. Dia bilang ya, gue nambahin satu ya, gue nambahin dua ya, gue nambahin tiga ya. Si consumer juga sama kan, gue makan satu ya, gue makan dua, gue makan tiga gitu. Tapi tidak ada counter yang menghitung bahwa misalnya, oke, gue ngitung nih, kalau kalau produsernya bilang satu berarti counternya nambah jadi satu kan. Dua dia jadi dua. Tiga dia tiga. Tapi pada saat customer konsumernya makan, dia tuh malah berkurang gitu. Jadi dia akan berkurang. Jadi oke, ke dia makan satu ya, counternya jadi dua gitu. Terus dia makan lagi satu, counternya jadi satu. Terus dia makan lagi satu, jadi nol gitu. Kebayang nggak? Jadi ada satu counter yang bentar ya, yang ngecek gitu, counting out.
Jadi si P itu catat dia sendiri gitu. Gua masak nih sekian, tapi nggak mikirin buffer kan. Kalau si C walaupun walaupun memang dia ngecek ya kalau counter nah sekarang gini, kalian perhatiin ya, ini udah mulai teknikal kan, kalau kemarin-kemarin kita teoretis ya. Sekarang gini, si counter tuh gunanya apa? Si counter itu ngingetin gitu. Jadi kalau counternya udah sebesar buffer, lu jangan nambahin dulu. Jadi jangan nambahin masak dulu gitu. Tunggu sampai counternya udah nggak sebesar buffer. Misalnya counternya udah 4 gitu. Oke, produser masak lagi. Tapi kalau udah sampai 10, berhenti lagi gitu. Kebayang? Jadi dia stocking up, tapi kalau dimakanin nanti dia masak lagi. Kalau udah penuh dia stop dulu. Oke, kebayang? Nah, saya tunjukin tadi ya, yang ini ya. Nah, yang ini kan while in sama dengan out kan. Maksudnya kalau in-nya sama dengan out, nanti jangan ngapa-ngapain gitu. Karena artinya itu lagi dimakan gitu. Kebayang nggak sih? Ini consumer sama ini kan dua-duanya sama ya. In. Kalau misalnya in tambah 1 buffer size sama dengan out, itu berarti in itu misalnya tambah 1 nih, buffer size-nya 10. Nah, itu dia besarnya tuh sama dengan yang lagi dimakan gitu misalnya. Kebayang nggak? Ntar gini ya, saya breakdown ya, biar nggak biar kebayang. Jadi si produser sama consumer itu kan dia punya in sama punya out kan. Dia ngecek nih. Katakan misalnya in-nya 1 ya. Gitu ya. Katakan in-nya dia bilang, gue masak nih, in-nya ditambah 1. Berarti in-nya 1 tambah 1 2. 2 di mod sama 10 berarti berapa? 2. Nah, out-nya juga 2 gitu. Nah, berarti kalau dia dia uh, ada consumer yang siap makan 2, dia udah siapin 2, do nothing dulu. Gitu. Kalau jadi dia tuh akan stock up sebanyak yang dibutuhkan sama konsumernya gitu. Oke. Nah, itu produser. Kalau consumer gimana? Consumer itu dia kalau misalnya in sama out itu berarti jumlahnya gitu ya sama. Berarti dia harus nunggu dulu sampai stoknya ada untuk dia konsum gitu. Karena kalau in sama dengan out berarti itu tuh udah mau 3 diproduksi, 3 udah mau konsum. Berarti dia harus nunggu dulu karena yang ini udah bakal habis dikonsum. Nah, kalau ini beda. Kalau pakai counter itu si produser tuh akan tetap masak sampai buffernya nggak cukup. Jadi kebayang nggak? Yang ini, tapi kan ini ada buffer juga, Bu. Iya, tapi dia bukan masak sampai buffernya penuh, tapi sesuai request aja gitu, demand aja. Nah, kalau ini dia akan masak selama counternya belum sebesar buffer gitu. Jadi pokoknya kalau belum sampai 10 piring, gue belum berhenti masak gitu. Nanti kalau misalnya udah sampai 10 dia berhenti dulu. Nanti baru next produce itu kalau misalnya size-nya udah buffer udah habis. Nah, di sini kalau misalnya counternya sama dengan 0 gitu ya, artinya apa? Kosong kan, nggak ada yang dimasak kan? Karena kan counter itu menghitung isi buffer kan. Nah, kalau kosong gue nggak bisa makan kata consumer. Ya gue do nothing. Jadi dia cek dulu buffer out-nya ada isi nggak. Kalau misalnya ada, berarti ya dia makan. Tapi dia akan bilang konternya gue minus gitu. Karena gue habis makan. Dah, gitu ya kira-kira kebayang ya. Nah, OS atau proses gimana sih Bu manajemen PCB? Gimana sih caranya ngerilis memori? Gimana caranya membagi thread? Manajemen ya gini. Isinya tuh juggling in between giving access, maintaining apa namanya accounting, terus making sure all proses itu benar gitu kayak ini kan sekarang gimana cara memastikan bahwa produser uh, apa namanya nggak akan overproduce gitu, jangan sampai nggak produce kalau udah ada konsumer jangan sampai makan dari meja kosong gitu. Oke ya.
Bisa tamatin dulu deh. Ini biar beres dulu. Baru kita ke thread deh. Oke. Nah, sekarang race condition. Yang mesti kita lihat race condition nih, ini memusingkan itu pada saat ada situasi di mana terjadi kayak gini, kasus kayak gini. Ini kan kalian misalnya lihat ya, balapan gitu. Jadi kan kalau ada produser sama konsumer, mereka kan saling ngupdate update register kan. Nanti tuh ada update yang balapan gitu, kebayang? Jadi kayak misalnya register satu tuh counter, register satu sama dengan counter, register satu itu sama dengan ditambah satu, counter sama dengan register satu. Jadi ini counter plus plus, ini counter minus minus. Yang satu pakai register satu, yang satu pakai register dua. Oke, sekarang kita punya count 5 nih ya. Nih, si produser bilang nih pada saat state 1, state 0, produser dia membuat produk gitu ya, memasak gitu ya. Atau nulis atau apa. Dia bilang, oke, register 1 isinya counter. Berarti register 1 isinya, jadi si produser itu dia punya register 1. Terus ada register 2. Ini produser. Ini consumer. Kebayang? Nah, di state 1, di state 0, register 1 itu sama dengan counter. Counter isinya 5. Berarti di register 1 isinya 5 dong. Ya enggak? Dah. Terus di state 1 produser masak lagi. Dia bilang register ditambah 1 ya. Berarti ini jadi berapa? Ini jadi 6. Ya kan? Nah, consumer bilang, oke, register 1 isinya 6. Ini state 1 udah, state 2 consumer execute. Register 2 sama dengan counter. Berarti berapa? Counternya berapa tadi? 5 kan? Oke. Gue makan nih di state 3 consumer consume gitu ya. Nah, register 2 berarti dikurang 1 kan. Dia jadi berapa? Jadi 4. Tuh. Ya, kapus. Ini jadi update ya. Ini jadi berapa nih isinya? Ini 6. Ini isinya jadi 4 gitu ya. Oke. Terus S4. Produser bikin lagi. Dia counternya jadi 6. Dia bilang, oke, kalau gitu sekarang counter itu sama dengan register 1, isinya 6. Terus kata consumer, gue punya register 2, isinya 4 gitu. Ini counter nih. Ini ada yang salah nggak? Menurut kalian ada masalah nggak di sini? Kok counternya nggak sama? Harusnya berapa hasilnya? Kan harusnya register 1, misalnya mereka di 1 ya. Register 1, dia kan harusnya di awal kan 5. Terus dia masak kan jadi 6 kan. Nah, harusnya register 2 itu ngambilnya bukan 5, tapi harusnya 6. Jadi pas dikurang 1 dia jadinya 5. Jadi seharusnya mereka berdua tuh harusnya 5 gitu. Kebayang nggak sih? Nah, ini tuh namanya race condition. Di mana yang kalian bilang, Bu kalau salah baca, misalnya sharing, terus salah ketukar isi variabel bisa, atau update-nya salah, atau apa. Nah, itu kayak gini salah satu contohnya. Si counter itu jadi nggak cocok gitu. Gara-gara race condition. Kebayang nggak? Jadi nanti kalau di ujian ada berikan contoh race condition. Nah, kayak gini gitu. Jadi mereka tuh mengupdate masing-masing, tapi referensinya sama. Kesalahan terjadi pada saat si consumer itu ngambil ini gitu. Versi lama dari count yang lama gitu. Padahal udah diupdate sama si produser, cuman nggak di nggak ada di variabel variabel reference mereka gitu. Jadi dia jadi jadi nah, ini tuh banyak kejadian kayak misalnya kalau saya ada update data, suruh ditulis dulu apa suruh dibaca dulu gitu. Nah, ini tuh dia nulis tapi belum diupdate, tapi belum di save, tapi udah dibaca gitu. Kebayang nggak? Kayak kalian salah baca pengumuman. Misalnya saya bilang, oh iya saya ada pengumuman ya meeting jam segini. Terus kalian udah baca, terus saya update tuh, tapi kalian keburu baca yang lama. Nah, kayak gitu.
Oke ya, nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Clear ya? Oke. Race condition kayak gitu. Terus, nah ini ya, nanti di chapter 6 belajar. Nah, message passing itu kayak dibahas. Message passing tuh lewat apa communication nanti kita detailin. Itu adalah antara misalnya satu proses ke proses lain. Nah, message passing itu nanti ada yang, nah, misalnya ada proses. Direct communication itu adalah sesama proses tuh saling kirim. Dia ada linknya gitu. Kayak misalnya, ya udah kita ngomong nih langsung gitu. Direct communication atau indirect. Setiap orang punya ya kayak misalnya ya kayak ngechat lah itu tuh sebenarnya indirect juga ya. Atau kirim surat ada mailboxnya gitu. Jadi nggak instead of ngomong langsung, kalau mau ngomong sama satu proses ada mailboxnya. Taruh aja di mailboxnya dia gitu. Nanti dia baca. Eh, kayak gitu ya. Jadi dikirim ke mailbox. Terus eh, atau nah mailbox itu bisa sharing, bisa sendiri-sendiri. Tapi kalau sharing itu tuh nanti saya bareng nih. Dia pakai mailbox A ya. Terus misalnya P1 kirim, eh, P2 sama P3 juga receive. Yang dapat siapa gitu. Nah, bisa bisa diakalin dengan misalnya ada link association-nya atau hanya satu proses yang boleh membaca atau memilih siapa yang receive gitu. Nanti si sender dikasih tahu siapa yang receive gitu. Kebayang nggak? Jadi susahnya OS tuh kayak gitu ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti konsepnya juga ngodingnya nanti tambah pusing gitu. Jadi kita punya mailbox sih misalnya. Itu di-share nih. P1, P2, sama P3. Nah, P1 ngirim nih. Ngirim sesuatu nih di sini. Nah, nanti yang baca, yang nerima tuh, yang receive itu ya, yang nerima itu, yang ngebaca lah gitu ya. Ngebaca itu si P2, proses mana? Eh, bisa misalnya, ya udah yang mana aja gitu ya. Prosesnya yang eh, dipilih gitu. Ada linknya atau ada mekanismenya untuk milih yang mana. Atau cuma boleh satu, ya udah mana duluan, P2 apa P3 gitu. Yang ngebaca atau di random gitu. P2 apa P3 gitu. Nanti dikasih tahu ke P1 yang nerima P2 loh atau yang nerima P3 loh. Gitu ya. Oke. Oke, terus eh, nanti kita ngomongin synchronization. Nah, synchronization di message passing itu ada yang namanya blocking atau non-blocking. Blocking itu disebutnya sinkronus, non-blocking itu asinkronus. Artinya gimana? Kan tadi message passing tuh. Kalau saya kita bilang blocking, itu berarti yang ngirim itu nggak boleh ngirim sampai yang message itu diterima. Kalau blocking receive, itu nggak boleh nerima sampai ada pesan, sampai ada pesan yang dikirim. Ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya kan produser consumer kan. Jadi blocking send itu ngeblok supaya lu jangan masak dulu, yang ini lu jangan makan dulu gitu. Yang ini lu jangan masak ya. Kalau yang lu masak belum dimakan, yang ini lu jangan makan ya. Kalau kalau nggak ada apa-apa gitu. Udah ya, itu sinkronus kan kalau blocking. Ada yang non-blocking. Nah, non-blocking send artinya si sender itu atau si produser itu masak, terus dia masak lagi. Non-blocking receive, dia akan menerima valid message atau no message. Nah, jadi yang satu nggak berhenti masak, yang satu nggak berhenti makan, kebayang nggak? Yang nggak berhenti masak, 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 masak. Yang nggak berhenti makan, kadang-kadang dapat makanan, kadang-kadang enggak gitu. Ngerti? Nah, oke. Nah, itu jadi either we can use blocking or non-blocking gitu. Jadi udah dibiarin aja atau nanti kan kalian bilang, "Bu, gimana caranya mencegah deadlock?" Nah, hal-hal yang kayak gini-gini tuh yang kadang-kadang ya kayak tadi kan, race condition lah, blocking non-blocking, terus nanti tiba-tiba nyangkut jadinya
apa namanya nggak nyangkut di tengah-tengah terus nanti akhirnya susah gitu. Nah, different combination possible. Jadi kalau semua send and receive di block, jadinya rendezvous, artinya nanti janjian. Oke ya. Dah, sekarang kita lihat message passing. Berarti kalau produser anggap dia mau kirim message, berarti dia kirim. Jadi ini intinya yang satu produce, yang satu send, yang satu receive gitu kan. Oke. Nah, yang tadi konsep producer consumer tuh itu untuk passing passing message. Nah, buffering itu dibutuhkan untuk menyimpan sekian proses atau sekian variabel yang digunakan di dalam lagi berjalan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya tadi konteksnya ada message nih, kan harus di buffer tuh. Bisa jadi nggak ada buffer gitu. Jadi ya udah harus janjian, misalnya Pak saya mau ngomong sama rektor, boleh titip pesan nggak? Nggak boleh, harus ketemu langsung. Nah itu zero capacity tuh. Berarti the sender dia harus sampai ketemu receivernya untuk ngirimin message. Kalau bounded capacity itu yang kayak yang tadi gitu. Ada bounded dibatasin gitu. Jadi saja lu cuma boleh kirim surat 10 ya, lu cuma boleh masak 10 piring. Atau ya udah gitu, kirim aja kayak kirim surat ke presiden kan nggak pernah ada batasnya tuh. Tapi belum tentu dibaca juga gitu kan, belum tentu. Atau masak aja semaunya, belum tentu dimakan atau gimana gitu ya. Begitu, oke? Nah, sekarang kita lihat ada yang namanya POSIX IPC system. Jadi IPC ini, ntar dulu ya, saya coba tunjukin ya IPC. IPC. Ini adalah communication antar proses. Aduh, jangan kayak gini lah, terlalu mumet. Tunggu. Image aja ya, ada nggak ya? Nah, gini nih, kebayang nggak sih communication antar proses gitu. Mereka saling ngobrol, gitu ya. Dan itu diatur oleh OS. Jadi nanti dia akan bilang nih memori segmen, lu simpen ya segmen sekian sampai sekian nih buat menyimpan pesan-pesan yang saling bertukar-tukar. Ukurannya berapa, share memorinya gimana, di Nmap dan lain sebagainya gitu. Nanti kita detailingnya. Jadi produser tuh nanti dia akan ngecek tuh uh, gue naruh passage gue di mana, terus nanti ada counter, ada pointer yang mengatur dia harus naruh message-nya kemana, ditulis kemana, udah counter ke berapa. Nanti ada yang punya si consumer juga. Nanti tuh saya akan nugasin kalian mencoba bikin simulasi sederhana kayak gini-gini nih buat melakukan produser consumer ya. Nah, kalau kalian perhatiin untuk produser, kita lihat inilah aja coding utamanya aja ya. Ini kan menyampaikan pesan kan. Berarti kan share memory itu kan harus ada ya, pakai pointer gitu. Oke, share memorinya dibuka di alamat berapa. Terus berarti dia akan selalu nulis ke situ gitu ya. Nah, kalau consumer, dia juga akan pointing ke alamat memori yang sama dan dia akan baca dari situ gitu. Oke. Jadi nanti ada size-nya, ada nama pointernya, ada share memorinya, uh, dia open terus dia nmap gitu ya. Kira-kira gitu. Nanti saya detailin deh. Nah, prinsipnya dulu. Kita nggak terlalu detail dulu. Nah, jadi uh, setiap sistem itu beda-beda gitu. Setiap OS beda-beda cara dia mengatasi ini gitu. Komunikasi antar proses caranya beda-beda. Ya kayak gini ya. Ini terserah lah. Mah message itu salah satu implementation. Tapi saya nggak mau detail dulu di sini karena uh, nanti secara umum dulu gitu biar kalian nanti kebayang. Udah ya. Terus sekarang kita lihat lokal prosedur call nggak usah. Pipes. Nanti dulu deh, nanti deh pipes.
Hmm, harus nanti dulu deh. Sebenarnya antar proses sih. Communication antar client server socket. Socket communication itu kayak antara proses ya, pakai port. Terus ada yang namanya RPC. Itu prosedur call between process on the network system. Jadi ada yang namanya RPC. Kalau saya kita mau, biasanya RPC-nya belum nyambung. Tapi nantilah saya detailin nanti deh. Ini nggak usah dulu. Oke, clear ya. Nah, sampai sini saya pengen kalian udah ngerti dulu proses producer consumer. Alright, alright. Udah ya. Nah, sekarang balik lagi nih ke sini. Itu nanti kita bahas, tapi kalian udah tahu konsepnya. Jadi kalian udah familiar nih sama struktur kayak gini gitu. Dimana kalau kita punya thread, berarti kita harus tahu em, apa namanya detail-detail about itu ya. Harus kita initiate, harus kita create, harus ada runnernya gitu ya. Harus ada yang ngecek pointernya. Ya, saya em, nggak per baris ya, tapi prinsipnya aja. Kayak si runner ini tuh dia selalu ngecek eh, dia menjalankan si thread ini gitu. Kalau udah selesai ya udah dia exit. Terus jadi artinya eh, kalau kita mau punya beberapa thread ya kita bikin array-nya aja gitu. Jadi kita punya pre-thread, workers, 6 thread, sebanyak 6 thread itu kita buat workers-nya. Jadi artinya si thread itu berjalan bersamaan. Dalam tanda kutip kalau kalau satu core ya gantian gitu ya. Thread 1, thread 2, thread 3, thread 4 gitu gantian. Nah, kayak gitu ya kira-kira codingnya kayak gitu. Nanti em, ada saatnya saya akan bongkar apa sih codingnya secara detail. Nah, oke, saya bilang kan tadi kan Java itu multi-threading. Nah, dia itu akan mengikuti model dari OS-nya. Kan Java tuh kan kayak Java virtual machine kan. Kemudian dia punya virtual machine yang memungkinkan dia untuk mengatasi thread-thread ini. Tapi di low levelnya dia akan menyesuaikan dengan OS-nya. Nah, thread di Java itu ada yang namanya thread sama runnable. Artinya kita bisa buka beberapa thread dalam waktu yang bersamaan. Jadi kayak gini misalnya. Kita bisa bilang ya, class task implement runnable. Kalian kalau familiar sama Java, itu tuh kalau ada yang namanya kelas, ada yang namanya interface. Nah, interface itu adalah satu jenis apa ya, inheritance di mana kalau kita menurunkan sifat dari runnable gitu ya, kita harus jalani semua function yang ada di sana. Nah, di runnable itu ada function run, tapi ya dia menjalankan thread itu gitu. Saya kita bilang ya, creating a thread worker start, terus dia coba jalankan, terus ini diproses gitu ya. Oke, start. Nah, dia akan menjalankan. Kayaknya sih gitu. Oke, kita lihat ini aja. Saya sambil mau ngetes. Ini kadang-kadang pinter, kadang-kadang enggak. Kita coba ya. ChatGPT itu bisa nggak ya ngasih contoh? Hmm, oh, example of an multi-threading with uh, runnable interface in Java and show the result. Deng. Ini bagus nih contohnya nih. Oke, kelihatan nggak? Ini kalau kalian mau lihat ya. Ini kalau perlu linknya. Nah, lihat. Dia tuh pakai multi-thread example. Jadi si Java ini menjalankan thread yang berbeda. Ini contohnya cuma ngeprint ya. Bisa jadi misalnya nggak tahu mungkin ngitung persamaan atau baca manggil function atau baca variabel atau ngerender pixel apapun lah gitu ya. Pakai runnable. Dia bilang private final string pakai thread name.
Terus ada thread-nya. Jadi setiap thread ada namanya. Nah, dia akan try menjalankan 5 thread. Dia bilang, oke, thread sekian itu lagi running. Nah, terus dia sleep 1 detik gitu ya untuk bikin thread baru. Udah. Nah, ceritanya dia bikin 2 thread nih. Di sini tuh running 5 cycle lah ya. Ini berarti ya sampai 5. Threadnya cuma 2 ternyata. Threadnya 1 sama 2. Jadi artinya apa? Kalau nggak dikasih sleep ini tuh terlalu cepat, nanti nggak kelihatan kayak berproses. Nah, dia bikin thread nih, thread 1 sama thread 2, terus dia start. Nah, berarti kalau kita run sebenarnya dia bikin kan, ini counternya dari 0 sampai 1 ya. Jadi 5 cycle ya. Thread 1 running, thread 2 running, thread 2 running, thread 1 running, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 selesai, 2 selesai. Gitu. How does the code manage the which code, which thread to be run? Kita tanya, jawabannya dia apa? Oke, jadi sebenarnya pada saat kita start gitu ya, dia akan switching aja gitu. Lihat, dia akan switching in between thread kan. Bu, tapi kok ini ada 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Oh gitu gitu. Iya, yang terserah schedulernya, scheduler yang ngatur. Jadi it is up to the scheduler gitu. Nah, dia interleaving kan. Tapi nanti ada schedulingnya. Nah, schedulingnya saya kalian nanya, Bu gimana sih caranya nge-schedule antara proses? Nah, itu tuh kompleks gitu. Kayak suster. Saya dia schedule. Pasien ini duluan. Pasien itu belakangan. Di kepala dia tuh udah tahu, wah pasien ini harus MRI dulu, yang ini harus USG dulu misalnya. Yang pasien ini harus minum obat dulu setengah jam dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi si OS juga, si scheduler juga melihat. Nah, tapi kan Bu ini prosesnya sebenarnya sama gitu. Sebenarnya kan sama kan, si thread-nya cuma ngeprint kan. Tapi kan kita nggak tahu ya pada saat running apakah ada proses-proses lain juga yang lagi occupy memory atau resource-nya sehingga juggling in between si thread ini tuh jadi ada perbedaan thread mana yang di running gitu ya. Coba ya kita bilang ya. Run the uh, run the code for enak kan bisa nyuruh-nyuruh. Lihat, tuh kan? Each thread runs independently dan their execution is interleaved. Ya dijalanin aja gini gitu terus aja. Tapi lihatin interleave kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 6 9 2 3 1 4 7 5 nggak ngurut kan? Ya interleave aja gitu mana mana yang mau dikerjain. Kok nggak ngurut sih Bu? Kasih tahu gitu. Nah nanti kita belajar algoritma scheduling. Harusnya minggu depan. Kalau yang ini selesai. Udah ya, sampai situ ngerti ya. Jadi itulah gitu ya. Nah, threading itu bisa implisit tergantung arsitekturnya. Tapi intinya akan ada satu kumpulan atau pool thread di mana kita naruh-naruh thread yang untuk dijalankan gitu. Ya kayak Java dia punya thread pools-nya gitu. Di mana dia sebenarnya kayak punya array aja buat nyimpen thread apa yang lagi running. Tujuannya apa? Adalah kalau kita punya thread terus misalnya mau di fork, mau dipecah gitu ya. Jadi paralel. Itu tuh harus ada proses join lagi, main thread lagi gitu. Jadi kayak saya gini, gue mau bagi-bagiin undangan nih, tolongin 100 undangan. Dibagi lagi jadi dibagi 50-50, terus nanti setelah itu harus lapor lagi, oh semua udah selesai gitu. Atau misalnya gue harus ngitung, harus ngisi 10 formulir, bagi 2. Kalau udah selesai dikumpulin lagi gitu. Nah, fork join parallelism tuh kayak gitu ya, di mana ada proses dibagi, terus nanti harus dijoin lagi.
Nah itu ya agak susah gitu, kayak gini nanti. Jadi ada task di join, di fork, di join, di fork gitu ya. Itu isinya. Jadi ada state di mana ada task di fork jadi task yang ini sama yang ini nanti di join lagi ke sini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Ini kayak ini nih. Ada task di fork ke sini, di fork ke sini. Tapi nanti harus di join lagi ke dia gitu kan ya. Terus nanti bisa task ini di fork ke sini sama ke sini, dia harus di join lagi ke sini. Kebayang nggak sih ini antar antar task tuh kayak gitu. Yang ini di fork task ini taruh di fork ya. Yang ini task ini di fork ke sini sama di fork ke sini, nanti dia harus ngejoin lagi gitu. Gitu. Jadi antar task itu ribet lah, makanya harus diatur. Dah. For join parallelism ada ya di Java kayak gini. Terus ya kayak gitu intinya kayak di diagram. Ini saya skip dulu ya supaya nanti saya jelasin kalau udah konteksnya masuk. Nah, kalau paralel ya itu dibagi aja gitu. Ada dispatch-nya. Oke, oke. Nanti ya. Trading issues, hold and execute signal hacknya. Oke. Oke, kayaknya yang penting ini. Sekarang signal handling, signaling. Kalian tadi udah belajar apa aja sih hari ini? Udah multi trading, udah producer consumer, udah hmm, eh, concurrency gitu ya. Nah, eh, ada yang namanya signaling. Nah, signaling ini susah nih. Jadi kalau misalnya kita ini adalah salah satu dari bagian berjalannya banyak proses secara bersamaan gitu. Kayak tadi, counter itu sebenarnya signal. Kayak gini deh, kalian kenapa ada kecelakaan kereta api? Karena pagarnya nggak ditutup, karena nggak ada signal. Makanya ada signal kan. Signal ini kereta apian tuh ada loh. Jadi kayak misalnya, oke, this intersection harus gimana prosedurnya. Kalau ada jalur, kayak kemarin kecelakaan kan karena satu jalur ya. Itu harusnya ada signaling gitu. Ini jalurnya satu jalur loh, bukan dua jalur, bukan dua arah. So, harus kasih tahu gitu. Ada lagi nggak kereta api di sana arahnya berlawanan atau ada nggak di belakang gue? Nah, itu tuh signaling gitu. Sama halnya dengan di operating system, setiap proses itu harus mensignal ke setiap proses yang lain gitu. Jadi kayak gue lagi ngerjain ini, gue udah selesai, gue lagi dikirim. Itu tuh ada sih ada yang default, ada yang user define. Jadi kebayang ya. Oh, gitu ya. Jadi setiap proses harus saling bertukar signal. Nah, hubungannya sama thread apa? Ya itu. Jadi si thread itu harus eh, antar thread itu harus ada signal yang saling mengingatkan bahwa kayak yang tadi misalnya produser bilang, gue udah masak. Si yang konsumer bilang, gue udah gue makan. Yang saya bilang, gue udah nulis, oh udah gue baca, ya udah gue update ya supaya lu nggak salah baca misalnya gitu. Nah, jadi itu ya. Nah, thread juga bisa di cancel, tapi ya harus ada prosedurnya gitu. Jadi pada saat cancel berarti harus ada misalnya pointernya dihapus atau catatannya diupdate bahwa oke, this thread is dismissed, it is cancelled gitu ya. Terus kalau dia punya parents atau dia fork dari thread lain, si thread awalnya dikasih tahu bahwa nih thread yang ini kita cancel. Kayak gitu-gitu ya. Ya, oke, nanti kita lihat itu. Thread cancellation itu ya ada storage juga, ada scheduler activation. Ntar saya go through dulu ya. Ini tapat berarti. Operating system examples, window threads ya. Oke, ini baca aja lah ya. Udah nih, chapter 4 selesai. Nah, minggu depan tuh kita masuk ke sini. CPU scheduling nih. Oke, sekarang saya mau nyuruh-nyuruh dia dulu. Oke, example of signaling in producer consumer.
Consumer problem in operating system. Tahu dia tahu nggak? Nanti sih sebenarnya nanti signaling tuh kalau kalian udah belajar ini, thinking philosopher. Aduh, harus ngejelasin synchronize dulu. Nanti deh ya, nah, tapi signaling sih belum sih. Tapi lihat deh, signaling itu memastikan bahwa produser itu menunggu kalau buffernya udah penuh dan customer itu menunggu kalau buffernya kosong supaya tidak ada race condition dan ada proper coordination between the two thread. Jadi ini tuh kalian bayangin nggak? Ini tuh cuma dua party loh, cuma dua orang. I mean, ini nanti ya ini belum masuk sih bapnya, tapi saya pengen ngasih tahu ke kalian. Signaling itu bisa pakai semafor, kayak iya, kayak semafor pramuka, kayak semafor kereta api. Terus ada yang pakai wait sama notify. Ini intro aja sih sebenarnya. Nah, si signaling ini gitu ya, itu di nantinya tuh implementasinya tuh macam-macam gitu. Em, Sebenarnya gitu ya, nanti ya bab berikutnya sih ini. Kalau kalian lihat di yang tadi, siang counter itu, tunggu ini kan, itu signaling di mana mereka bisa saling tahu kan. Ingat deh, pada saat ini kan mereka asik sendiri nih, ngitung aja sendiri gitu kan. Tanpa tahu sebenarnya, oke gue masak nih, tanpa tahu dia nambahin counternya, tapi dia eh, kayak misalnya mana-mana tadi ya, tunggu, mana sih? Ini bab berapa sih? Eh, hmm, chapter 3 proses. Tunggu, bentar. Oh, ini nih kayak ini. Sabar ya, sabar ya, sabar ya, sabar ya. Nah, kayak yang ini ya. Ini kan sebenarnya counternya dia sendiri-sendiri tuh. Ya pokoknya ya, berarti yang masak dia masak, masak aja terus gitu. Tanpa tahu oh penuh atau enggak, udah dikonsum atau enggak, ya dia terus aja gitu. Tapi nanti dia cek kalau misalnya dia udah sampai 10, dia tunggu dulu gitu. Baru baru dia bikin lagi. Jadi dia masak sampai 10, kalau udah out, oke do nothing. Nanti berarti counternya restart lagi, masak lagi sampai 10 lagi. Sama siang makan juga gitu. Dia misalnya ada 10, dia makan, dia counter sampai habis, terus nanti dia mulai lagi, makan lagi gitu. Tapi tidak ada shared memory yang membagi apa yang nggak ada signaling yang ngasih tahu. Nah, kalau ini lebih jelas nih signalingnya gitu. Ya, walaupun di sini ada signaling ya. Oh, signalingnya itu artinya apa? Setidaknya mereka sharing lah in sama out gitu. Jadi ngecek, oke ada in berapa, ada out berapa. Kalau outnya in sama out sama, berarti nggak boleh makan. Tapi kalau misalnya buffer size-nya udah lebih dari out gitu ya, itu gue nggak boleh produce gitu kan ya. Tapi kalau ini tuh ada semafor yang lebih, sorry, ada signal yang lebih jelas gitu di mana si counter ini akan punya satu perhitungan yang dia memang update jumlah buffernya gitu. Jadi itu yang kalian mesti lihat. Nah nanti yang saya pengen sebenarnya adalah kalian membuat, tapi belum sih ya sekarang. Hmm, Dining Philosopher's Problem. Nah kalau itu kan sebenarnya, kalau ini kan cuma berdua ya, produser sama consumer. Kalau ini berlima. Jadi kalian bayangin ada lima thread yang berjalan dan mereka tuh harus saling ngasih tahu satu sama lain. Nah, ini tuh salah satu proses program apa ya problem problem OS tuh yang terkenal gitu. Jadi in computer science, dining philosopher problem is a simple problem often used in concurrent algorithm design untuk synchronization. Nah, synchronization itu susah gitu karena ya gitu melibatkan yang tadi eh,
intinya sebenarnya ya kayak gini ya gitu ya. Produser ke consumer, ada reader writers, ada dining philosopher. Jadi ini sebenarnya nanti di sini ya, di ketiga gitu. Nah, ntar saya ngintip dulu. Berarti kan minggu depan itu ini saya close dulu. Habis ini kita absen ya. Tunggu. Minggu depan itu kan kita belajar scheduling. Scheduling itu kalian belajar dulu eh, milih kan proses-proses yang harus dikerjain. Ini berapa? 80. Oh, antrian ya. Oke. Nah, 6 itu baru synchronization kalau nggak salah. Berarti kita kayaknya nggak usah buru-buru sih. Nah, ini baru. Nah, inilah baru kita masuk ke semafor. Oke, 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 oke. Ntar, ngintip dulu. Ini saya mau menunjukkan aja betapa mumetnya ya. Kenapa bapaknya banyak. Saya mau ngecek dulu sebenarnya si filosofer itu munculnya kapan. Synchronization examples from the reader writers. Ah, ini baru di sini. Jadi masih nanti. Oke, oke, masih ada waktu. Oke, oke. Jadi itu saya bisa bisa ngejelasin dulu lebih jauh. Oke, kalau kalau mau ada pertanyaan boleh. Saya sambil absen ya. Jadi begitu, OS itu sebenarnya em, abstrak gitu ya. Tapi kalau kita perhatiin tuh sebenarnya urusannya eh, menarik gitu karena technical apa namanya dan kalau kita bawa ke low level juga jadinya kan eh, coding cara kita manage hmm, apa namanya memori terus manage antar proses terus nanti kalian kan minggu depan belajar scheduling ya nah scheduling tuh gimana sih kalau di OS tuh nanti kita itu rame juga loh Iglesias kok nggak bisa itu ada deh tunggu sabar sabar oke kemana kita presensi terus tugasnya apa ya kalian ya lagi mikir dulu oh, cetak daftar hadir dulu sekarang tanggal 21 cetak dulu ya saya ini dulu Eh, pertemuan kelima penjadwalan sebenarnya belum penjadwalan tahu ini nggak bisa buru-buru Pak oke lah biar yang penting ngerti ya oke bab 5 penjadwalan sebenarnya belum masuk sih tapi tunggu ya habis materinya banyak itu masa mau didedel-dedel sih Eh, sinkronisasi sebenarnya tapi ya udahlah ini kan minggu 5 ngomongnya harus minggu 5 oke nggak jadi hmm. Mana nih
Mana nih orang-orang nih? Ada berapa orang? 36. Sultan mana Sultan? Nggak ada Sultan. Andi Sutra, Husnul, Karima, Andi. Hadir, Bu. Oke, ada Andi Sutra. Siap. Ahmad Zaki, Hadir, Bu. Ahmad Zaki hadir. Nadia mana? Hadir, Bu. Nadia Mutia. Ada. Mm-mm. Muhammad Fal Firdaus. Hadir, Bu. Thank you. Oke, Danen. Hadir, Bu. Danen ada. Kinaya. Hadir, Bu. Kinaya hadir. Muhammad Ahtar. Ahtar nggak ada. Muhammad Dafi. Tadi kayak lihat deh. Oh iya, ada. Davi hadir, Bu. Dafi hadir. Afif. Afif Zufar. Ada. Hamdan Saifuddin. Hamdan. Hadir, Bu. Oh, Dafi ada. Dafi ada. Di mana? Hamdan ada. Dafi mana tadi? Davi mana tadi? Oh, Davi udah dicentang. Ahtar nggak ada. Afif nggak ada ya? Bu, hadir, Bu. Saya, Bu. Ahtar mana? Ahtar ada. Oke. Afif nggak ada, Afif. Yang ada lah. Hamdan mana Hamdan? Hamdan ada. Hadir, Bu. Oke. Hamdan. Siap. Riko. Hadir, Bu. Riko hadir. Rian mana Rian? Hadir, Bu. Rian sama Dwi atau gimana? Alfikri. Alfikri nggak ada. Hadir, Bu. Oh, ada. Oke. Rafalino. Hadir, Bu. Rafalino ada. Iqbal Al-Amin. Hadir, Bu. Oke. Khalif Aziz. Hadir, Bu. Khalif Aziz ada. Atalah. Hadir, Bu. Atalah ada. Muhammad Aska. Hadir, Bu. Aska ada. Kevin Justisio. Ada, Bu. Justivio. Ya, ada. Andi Adif Alanza Putra. Hadir, Bu. Oke, Adif ya. Nisrina mana? Hadir. Oke. Raihan Abdul Majid. Hadir, Bu. Raihan Abdul Majid ada. Muhammad Aizar Yasin. Hadir, Bu. Oke, Maulana Hafiz. Hadir, Bu. Oke. Zarfin Herwin. Hadir, Bu. Zarfin ada. Bintang mana tadi? Kayaknya ada bintang. Hadir. Hadir. Hazan Albana. Hadir, Bu. Oke. Chandra. Hadir, Bu. Chandra hadir. Marcel. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rais Asyauki. Hadir, Bu. Alright. Fadil Ahmad. Izati. Hadir, Bu. Oke. Naufal Arya Putra Utawijaya. Hadir, Bu. Oke. Azmi Abdurrahman Kautsar. Hadir, Bu. Oke, Asfi. Siva. Amara. Hadir. Oke. Muhammad Ardiansyah. Hadir, Bu. Muhammad Ardiansyah. Muhammad Ardiansyah ada. Lalu saya submit dulu. Harus ada 35. 34. Satu tidak ada. Sultan Hansa nggak ada. Afif nggak ada. Cuma 2 loh. Oke. 35. Harusnya 35. Kan 36 sama sekali. Oke, udah. Oke, tar dulu tuh, hold on. Saya cek dulu tugas. Udah itu kita udahan. Itu udah ngasih tugas kan yang minggu lalu. Sekarang minggu lalu tuh apa sih tugasnya? Oh ya ini. Oh ya, lumayan banyak nih. Cek. Cek yang ini dong. Sabar, di sini udahan 1 menit. Password. Saya 4. 17. Punya yang layar, lihat ya. Intip ya.
Oke. Sip, 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 sip. Bagus, 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 bagus. Oke, oke, oke. Sip. Jadi saya pikirin tugasnya hari ini apa ya. Eh, Pengennya ada codingnya dikit gitu ya. Tapi nanti lah. Ya. Ibu, izin bertanya, Boleh? Apalah. Boleh. Bu, sebetulnya untuk tugas kita itu dalam bentuk bahasa atau dalam bahasa Inggris, Bu? Kan Ibu ngasihnya Bebas, dalam bentuk bebas. bahasa Inggris. Bebas, Oh, bebas. itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, oke, Bu. Cuman biar biasa aja. Soalnya kan nanti Jadi misalnya kalian bikin paper bahasa Inggris. Kenapa? kalau di bahasa Inggrisin lagi juga nggak apa-apa, di bahasa Indonesiain nggak apa-apa juga. Bahasa Indonesia boleh, bahasa bahasa Inggris boleh. Oke, makasih, Bu. Ya, makasih juga Atalah. Nah, sebenarnya tugas-tugas ini tuh sebenarnya kan kalian bisa generate pakai ChatGPT, bisa copy paste apapun lah gitu ya, lebih gampang sih sekarang. Saya juga hanya ngecek tugas kalian masuk terus bisa saya baca. Oh, oke, saya baca satu-satu sebisa mungkin. Tapi balik lagi gitu. Kalian kalau misalnya nggak ngerti, sayang gitu. Jadi baiknya ya dikerjain. Boleh misalnya, oke pakai ChatGPT atau baca copy paste dari buku gitu ya. Tapi ngerti esensinya, tahu, paham. Kalau enggak terus nanya gitu. Sayang kalau enggak. Soalnya ini bekal penting nih, computer science nih sebenarnya OS tuh. Gitu ya, bahasa terserah. Mau bahasa Indonesia, mau ditulis tangan boleh, apa itu juga nggak masalah saya. Oke, any other question lagi? Tidak ada? Jangan godin ya yang puasa. Panas banget tau, mentering-mentering hari ini tuh saya cek UV-nya tuh sampai 15 ya. Cobalah menggunakan sunblock yang SPF tinggi apa coba. Pakai payung. Ya jangan godin tapi ya. Semoga puasanya lancar sampai ketemu minggu depan. Nanti saya share tugas di grup sama di Google Classroom. Thank you all. Bye-bye. Terima kasih, Take care. Bu. Terima Thank you, kasih, Bu. Kapil. Terima kasih, Bu. Bye-bye all. Terima kasih, Bu. Oke, Hamdan. Bye-bye. Bye all.